Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda, anak-anak Ustaz? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita dan memberkahi kehidupan kita semuanya anak-anak Ustaz, ya. Ustaz doakan semoga Ananda diberikan oleh Allah kesehatan yang dalam keadaan sakit. Semoga Allah sembuhkan sakitnya dan bisa beraktivitas kembali, ya. Anak-anak Ustaz, alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita anak-anak Ustaz, ya. Nikmat itu tidak akan bisa kita hitung, ya. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, ketika kita bangun dari tidur, kita melihat betapa banyaknya nikmat di tubuh kita, ya. Contohnya saja mata kita bisa melihat. Contohnya saja tangan kita bisa bergerak, ya. Kaki kita bisa berjalan. Itu nikmat dari Allah semuanya, ya anak-anak. Alhamdulillah. Salam dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak Ustaz, kita lanjutkan pelajaran kita pada halaman 117. Dikarenakan waktu kita tinggal sedikit, ya, insya Allah kita akan melaksanakan ujian UTS atau PTS di akhir bulan ini, ya, insya Allah. Maka oleh karena itu rajin-rajinlah belajar anak-anak Ustaz, karena kita keterbatasan waktu daring ini. Semoga Allah mudahkan, ya. Baiklah, untuk hari ini anak-anak Ustaz kita membahas tentang halaman 117, ya. Pengalamanku di tempat bermain, ya. Akan Ustaz jelaskan ungkapan yang ada di halaman 117 ini, ya. Nah, penjelasan ungkapan permintaan maaf nih. Di buku Anda ada di halaman 117. Lihat, ada sekelompok anak-anak atau siswa yang sedang bermain apa ini? Ayo, bermain apa? Bermain kobak sodor. Ustadz pun nggak tahu nih apa nih maksudnya kobak sodor ini, ya. Bahasa yang mana nih, ya? Karena jarang di Riau ini atau di daerah kita yang bermain ini, ya. Atau seperti apa ya? Main gitu ya, main kejar-kejaran atau cakbur gitu, ya. Nah, baik. Lihatlah anak-anak ini bagaimana dia mengungkapkan permintaan maafnya anak-anak Ustaz, ya. Kita baca. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Nah, kalau kita bel kita ya ada di kantor, ya. Ya. Benny dan teman-teman berhamburan. Maksudnya berhamburan ini dia keluar, ya. Keluar tentu dengan tertib anak-anak Ustaz, ya. Tidak boleh berburu-buru keluarnya. Berhamburan keluar kelas atau keluar dengan tertib, ya. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Nah, jadi sekolahnya memiliki lapangan. Nah, itu lapangan bermain, ya. Ketika bermain tanpa disengaja, Benny menyenggol Udin. Nah, ini dia gambarnya anak Ustaz. Tidak sengaja dia. Nah, mungkin kita pernah mengalami, ya, anak-anak Ustaz yang sedang bermain tidak sengaja menyenggol kawannya. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah, ya. Tentu merasa bersalah dia. Seorang yang bersaudara tentu minta maaf langsung. Nah, ini dia. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Jadi sikap seorang siswa, seorang anak yang telah diajarkan oleh guru-gurunya adab-adab yang baik, maka alangkah baiknya kalau kita tidak sengaja, walaupun sengaja kita minta maaf, ya. Anak-anak Ustaz, jangan kita angku dan sombong, ya. Pas kemarin juga belajar BMR, ya, tentang cerita apa? Semut dan belalang, ya. Nah, ini ceritanya seorang siswa peserta didik sedang bermain dan tidak sengaja dia menyenggol temannya. Jadi apa yang dilakukan? Dia mengungkapkan permintaan maaf
begitu anak-anak Ustaz ya. Jadi timbullah rasa sayangnya terhadap teman sesama temannya, kawan-kawan kita yang ada di kelas. Contohnya di kelas Bali. Kita lanjutkan anak-anak Ustaz. Ini dia. Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan, ya. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf menggunakan kata maaf dengan santun, dengan lemah lembut. Saudaraku, maafkan, saya tadi tidak sengaja, atau afwan saudara, afwan si fulan, saya tidak sengaja melakukannya, mohon dimaafkan. Gitu ya, dengan suara yang santun dan lemah lembut. Tujuannya agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Jadi sesama muslim, sesama siswa kita harus memaafkan, ya. Jangan kita sok-sokan tidak mau memaafkannya, itu tidak sifat seorang muslim, ya anak-anak Ustaz ya. Kita lanjutkan. Ini ada latihan di halaman 118. Silakan nanti anak-anak isi dan kirimkan ke Ustaz latihan ini untuk menjawab soal ini ya. Ada di jawaban, ada di soal di halaman 118 ya. Contohnya apa isi cerita di atas? Cerita tentang apa? Sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan. Percakapan tentang ungkapan permintaan maaf ya. Berikut nih. Ini dia berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Salah satunya pertama mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Dilihat dulu anak-anak Ustaz isi ceritanya. Mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam buku cerita itu. Siapa saja tokoh-tokohnya. Kemudian mencermati tokoh yang mengungkapkan permintaan maaf. Tadi siapa yang meminta maaf? Ayo, siapa yang meminta maaf tadi? Ayo, siapa yang tahu? Yang meminta maaf adalah Benny ya. Jadi dia minta maaf kepada siapa? Ke Udin. Jadi tokoh yang di situ adalah Benny tadi ya. Mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Apa alasannya? Karena tadi Benny menyenggol Udin sehingga Udin terjatuh, anak-anak Ustaz. Kemudian mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Jadi kita bisa lihat ya siapa yang meminta maaf, siapa yang dimaafkan. Kemudian ini cerita ini ada, silakan nanti anak baca di halaman berikutnya ya. Ini perbandingan panjang benda kemarin sudah kita bahas ya anak-anak Ustadz ya, yang Ustadz sayangi karena Allah. Kita lihat saja ini. Misalnya kita mengukur nih bambunya 2 cm atau 2 meter atau 200 cm. Panjang pita 1 meter atau 100 cm. Panjang tali rafia 180 cm. Mari kita bandingkan. Panjang ketiga benda tersebut jika dinyatakan dalam satuan cm adalah sebagai berikut. Panjang tali rafia sudah kita ketahui tadi nih. Ini dia. 180 cm. Panjang pita ini dia. 100 cm. Ingat satuan Ustaz yang kita pelajari pekan lalu. Panjang bambu 200 cm. Mari kita lihat pernyataannya ya. Ini dia. Tali rafia lebih panjang dari pita. Betul? Betul. Ini ya. Tali rafia ini lebih panjang. Betul ya, 180 cm anak-anak Ustaz panjangnya. Sedangkan dari pita ini panjangnya cuma 100 meter. Jadi ungkapannya, pernyataannya ini dia. Tali rafia lebih panjang dari pita. Ini dia. Tali rafia ini lebih panjang dari pita. Ini dia. Tali rafia 180 cm, sedangkan pita hanya 100 cm. Kemudian tali rafia lebih pendek dari bambu. Jadi tali rafia ini 180 cm, sedangkan bambu 200 cm. Mana yang panjang? Yang lebih panjang adalah panjang bambu. Bambu ini yang paling panjang ya. Kita lihat nih angkanya kan. Bisa Anda lihat ya anak-anak ya. Baik. Jadi urutan mana benda dari terpanjang adalah kita urutkan. Benda yang terpanjang
Ya, yang ketiga adalah pita. Nah, demikian anak Ustadz. Caranya kita membedakan atau membuat pernyataannya. Bisa Anda lakukan di rumah ini ya. Kita lihat dulu panjangnya, nanti kita bandingkan mana yang lebih panjang ya. Demikian anak Ustadz. Materi kita, ingat tadi anak-anak saya, waktu kita tinggal sedikit untuk belajar. Karena kita mau ujian insya Allah pekan ini. PTS ya, rajin-rajinlah belajar, jangan kurangi bermain ya. Ustaz doakan semoga Allah memberkahi kita semua. Ustaz sudahi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak Ustaz. Dadah.